Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh perasaan, sepenuh jiwa raga. Karena hidup hanya sekali dan sangat singkat, maka harus sungguh-sungguh inspiratif. Inspirasi hari ini tentang belajar hidup. Saya merasa bahwa hidup itu begitu menakjubkan, tetapi ada begitu banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya hidup. Ada yang menderita, ada yang susah terus, ada yang mengalami banyak persoalan, melihat semuanya negatif. Ada yang ketakutan, takut yang tidak jelas, masa depan juga ditakutkan, padahal tidak jelas. Ada yang masih terbelenggu di masa lalu, nggak move on. Sakit hati terus. Dan banyak hal yang sungguh-sungguh menurut saya karena ketidaktahuan, karena tidak belajar. Banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup itu nggak perlu belajar. Begitu lahir terus bisa hidup. Ya memang hidup, tapi kemudian tidak mengerti hidup itu mesti harus bagaimana. Dan karena itu ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Saya membayangkan hidup itu begitu canggih, begitu menakjubkan. Dan di dalam diri kita itu ada begitu banyak hal yang memang sangat canggih. Harus disiasati dengan hati-hati, harus dimengerti dengan baik. Ada pikiran yang sangat kompleks, ada perasaan yang berkaitan dengan pikiran, ada sistem tubuh yang mempunyai pengaruh juga terhadap perasaan dan pikiran, ada juga roh di dalam diri kita. Seperti sebuah komputer yang sangat canggih dan rumit, atau seperti mobil yang sungguh-sungguh sangat sophisticated. Ada begitu banyak tombol yang memang harus diperhatikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Kita mesti mengerti bagaimana sistem tubuh kita bekerja, bagaimana perasaan kita, bagaimana pikiran kita, mekanismenya, cara kerjanya, kecenderungannya, dan juga kesadaran yang menjadi wadah atau wahana dari seluruh peristiwa dan pengalaman yang kita alami. Nah, ini rumit, tapi seolah-olah sudah biasa begitu saja. Padahal perlu dikenali, supaya kita tidak salah langkah. Terutama dalam hal mempersepsi, meyakini, dan kemudian mengalami peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Kalau tidak, itu seperti kita masuk dalam mobil baru yang super canggih dengan berbagai macam tombol dan kita tidak tahu cara kerjanya. Lalu asal pencet. Dan itu yang terjadi, kemudian hidup kita menjadi kacau balau. Menurut saya hidup ya sungguh-sungguh bisa disadari dan harus dikenali masing-masing nature kita. Ada the nature of the body, ada the nature of the mind, ada the nature of the emotion, ada the nature of the awareness. Tentu prosesnya adalah duduk tenang, lalu mengamati, melihat. Itu saja yang perlu dilakukan. Tidak perlu melakukan apa-apa. Duduk tenang setengah jam atau 1 jam setiap hari, dan kemudian mengamati pikiran yang datang dan pergi, mengamati bagaimana badan kita ini bereaksi, mengamati bagaimana perasaan-perasaan muncul, hilang, dan menyadari kemudian bahwa kita itu begitu besar. Memang ada persoalan, tetapi sebetulnya ketika kita menyadari bahwa kita itu sangat besar, tanpa batas, bahwa semua persoalan, semua peristiwa itu terjadi di dalam kesadaran, tidak di sini, tapi di dalam kesadaran.
Lalu kemudian sadar bahwa saya itulah kesadaran. Dan seluruhnya terjadi di dalam kesadaran itu. Maka kemudian bisa memahami kalau ada pikiran yang datang dan pergi, ada perasaan yang muncul dan tenggelam, ada juga rasa-rasa di dalam badan kita yang penat, sakit, lelah, kita kemudian lebih mengerti. Dan ketika kita tidak menghakimi dan melihat saja, maka kemudian hidup itu begitu ringan. Persoalannya ada, tetapi kita bisa melihatnya dari perspektif yang lebih luas. We can see the big picture. Tetapi ini justru karena menarik diri, mundur, dan melihat dari sudut pandang kesadaran. Bukan dari pikiran. Karena pikiran itu the nature of the mind, itu makin menyempit. Ketika kita punya persoalan, apapun itu, entah relasi, entah pekerjaan, lalu kita fokus memikirkannya, kita makin sempit. Kemudian kita tidak lagi terbuka terhadap yang lain, karena fokus pada hal yang sedang kita pikirkan. Nah, itu the nature of the mind. Nothing wrong dengan itu. Tetapi ketika kita bisa mundur sejenak dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang kesadaran, semuanya itu terjadi dalam kesadaran. Dan it's okay. Karena kemudian kita bisa melihatnya dari jauh. Tidak harus menghakiminya. Dan menariknya justru, ketika kita menjaga jarak, kita bisa menemukan solusi. Karena kemudian cara pandang kita lebih jernih. Seperti misalnya kalau kita melihat buku terlalu dekat, enggak kelihatan. Tapi kalau agak jauh sedikit, ada jarak, nah bisa dibaca. Peristiwa juga seperti itu. Kalau emosi kita terlalu dekat, kita kemudian kabur, kurang jernih dalam memandang persoalan. Maka perlu saat-saat untuk mundur sejenak. Melihat dari jarak pandang tertentu. Dari kesadaran. Karena itu seringkali kalau orang lagi emosi, seringkali teman-temannya atau saudaranya mengingatkan, sabar, eling, sadar. Itu maksudnya, supaya mengambil jarak. Kalau terlalu dekat, kita kemudian mengidentifikasikan diri bahwa saya adalah perasaan saya adalah pikiran saya. Nah, pada waktu itu kemudian keputusan yang diambil kurang tepat karena perspektifnya kurang jernih. Nah, hal-hal seperti ini perlu disadari. Tetapi sebetulnya mempelajarinya sederhana sekali kok. Untuk menyadari the nature of the mind, the nature of the body, the nature of the spirit, cukup duduk tenang, kemudian hening, lalu sadar dan mengamati bahwa semuanya terjadi dalam kesadaran. Amati saja, tidak usah menghakimi. Dan kalau itu terus dilakukan, luar biasanya, hidup kita menjadi lebih ringan. Perspektif kita lebih luas. Dan kemudian bisa menjalani hidup ini dengan lebih jernih, lebih penuh sukacita, dan lebih penuh syukur. Bukan berarti persoalannya nggak ada. Ada, tetap. Tapi cara pandangnya menjadi lebih luas. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih tepat. Perasaan kita juga tidak terlalu dominan. Karena perasaan itu datang dan pergi. Sehingga kemudian hidup lebih ringan. Lebih bisa penuh syukur. Nah, ini perlu dilatih. Tidak otomatis saja. Karena banyak di antara kita yang bangun pagi, itu sudah lalu menjalani kehidupan itu sama seperti kemarin. Tidak ada yang baru sama sekali. Padahal hidup itu baru, sungguh-sungguh totally brand new. Tapi tidak merasa. Sama saja, bangun seperti kemarin, sikat gigi seperti kemarin, lihat jadwal seperti kemarin. Jadi hari-harinya itu monoton, hanya otomatis saja. Berlalu begitu saja. Tentu sayang sekali, karena kehidupan itu begitu menakjubkan. Selalu baru setiap hari. Kita harus berani melepaskan masa lalu dan tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan, tetapi menjalani setiap peristiwa dengan penuh kasih, dengan penuh kesadaran, penuh syukur. Nah, kemudian hidup itu kelihatan menakjubkan sekali. Selalu ada yang baru yang bisa kita syukuri. Dan memang hidup itu penuh
hal-hal yang bisa kita syukuri. Kita tidak pernah berinvestasi apapun. Lahir tidak punya investasi, tidak tanam modal apapun. Jadi kita untung karena bisa hidup dan didampingi dan dicintai. Lalu sesudah dewasa seperti ini, setiap hari juga baru. Dan setiap hari kita juga tidak pernah invest apa-apa. Tidak pernah modal apa-apa. Tidak pernah modal supaya besok matahari terbit. Nggak usah, nggak perlu juga. Tidak pernah menanam modal supaya besok hidup itu jalan. Nggak usah. Semuanya jalan dengan baik. Kita tinggal menikmati dan mensyukuri saja. Tidak perlu terlalu pusing. Karena hidup itu anugerah yang memang pantas kita syukuri. Nah, kalau kita melihat the big picture tentang kehidupan ini, bukan hanya masalah yang kadang-kadang membelenggu kita, maka kemudian hidup itu begitu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.